ada masalah sebesar lautan, itu kan pasti kan jalan keluar yang Allah berikan itu lebih besar. Benar. Nah, kalau misalkan jalan keluar itu udah besar, kita harus mencari solusi yang gimana. Souvenir yang dibuat mainan sama Mas Firman ini. Padahal itu pekerjaan malah buat mainan. Cepak sama roti, jadi disingkat spaghetti. Oh. Ya oke, alhamdulillahirobbilalamin. Jumpa lagi dengan kami Pemuda Dusun Kata. Saya ucapkan sugeng rawuh dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali ini kita akan mengulas banyak kisah dari rekan kami yang cukup jauh dari Lamongan. Jadi di sini kita akan berbagi kisah bagaimana di desa sana, dan kita akan mempelajari secuil-secuil ilmu dari Mas Firman. Oke, saya ucapkan sugeng rawuh Mas Firman. Alhamdulillah, sudah lama tak jumpa. Kita sudah banyak kegiatan di masa-masa silam, zaman-zaman waktu perkuliahan, juga saat-saat masa-masa muda dulu, saat masih bujang. Oke, Mas Firman, sekarang punya kesibukan apa, Mas? Alhamdulillah, dalam segi keluarga kita bisa merawat anak, membesarkan anak, merawat istri. Untuk keluarga yang udah besar ya merawat orang tua. Untuk kesibukan sehari-hari ya alhamdulillah bekerja juga. Dan tentunya sampingannya itu souvenir. Iya. Ya, kita kasih tahu dulu ya, bahasanya Mas Firman ini juga ada kegiatan side job, bahasa kerennya ya, kerja sampingan. Tapi menurut saya itu nggak ada yang namanya kerja sampingan itu. Karena kalau kita semakin banyak keran yang mengalir, merasa kita akan terbantu dari keran-keran tersebut, Mas ya. Jagani keran itu mampet, jagani keran itu airnya sedikit keruh, di situ kita akan mendapatkan keran yang lain. Oke, kita akan mengulas lebih lanjut mengenai souvenir yang dibuat mainan sama Mas Firman ini. Padahal itu pekerjaan malah buat mainan. Kok awalnya gimana itu, Mas? Ya iseng-iseng sama teman. Lah, kok ada ide seperti itu. Jadi ya kita rembukan ya. Istilahnya itu rembukan. Ya, rembukan, ngobrol gini-gini. Dipikir lagi mateng-mateng sampai hampir gosong itu. Iya. Lah itu kok ada ide yang masuk, kita bikin, kita aplikasikan. Oh gini ya. Ya alhamdulillah lancar, lambat laun kita punya job baru. Sekarang sudah berapa tahun menjalankan souvenir itu? Alhamdulillah kurang lebihnya 8 tahun teman-teman. Dalam usia anak-anak yang sudah tidak anak-anak itu ya. 8 tahun. Jadi lika-liku dalam menyikapi kehidupan pun mungkin banyak. Dan mungkin Mas Firman juga masih aktif dalam dunia kerja, Mas ya? Iya, benar. Selain kerja jadi istilahnya jadi pemimpin di perusahaan sendiri, terkadang juga menjadi prajurit di waktu tertentu, Mas. Iya. Jadi ilmunya semua dapat. Dikala kita menjadi raja, dikala kita menjadi prajurit itu tadi. Oke, Mas Firman, mungkin bisa dibagikan sedikit kisah yang perlu diawali untuk membuat sebuah usaha yang berkecimpung dalam dunia souvenir. Itu apa sih selain niat dan tekad yang kuat tadi? Yang pertama itu modal. Ya modal pasti, Mas. Khususnya kayak gini pasti ini. Makanya itu. Selain modal material, Mas. Keinginan. Ya katanya itu tadi. Keinginan untuk maju, untuk sukses itu ada. Nah kan kalau misalkan kita berusaha, entah Allah yang menentukan ya. Kalau misalkan Allah sudah memberikan rizki yang sepadan, rizki yang banyak, tentunya harus disyukuri. Benar. Itu yang paling penting adalah mencari tata letak syukur itu tadi. Iya benar. Dari yang memulai bisnis souvenir tadi, di situ kendala awal pasti mendapatkan kendala-kendala, Mas. Di awal itu kan sebelum kita merintis usaha, pasti kan kita ada kendala-kendala. Itu Mas Firman sendiri dengan teman-teman atau apa yang paling mengganjal atau yang paling
halangan terbesar untuk melakukan usaha itu tadi? Tentunya itu mencari pelanggan. Oh, Nah, kalau customer itu kan sekali beli. sekali Iya, beli, benar. benar. Kalau misalkan kita Hmm. pelanggan baru, nantinya kan bisa apa ya? Kalau dari hasil itu continue. Benar-benar. Nah, kalau bisa kita customer pembeli awal itu kan satu, besoknya ada saudara. Kita berarti sistemnya penawaran dulu Mas ya. Jadi tawar-tawar saudara dulu, terus kemudian kalau saya bisa berkata itu adalah word of the mouth. Kalau bahasa Jawa itu mulut ke mulut. Iya, iya. Ya. Itu adalah pemasaran terbaik itu. Sama halnya kalau kita ingin membuat suatu kegiatan, kalau kita tidak memberikan contoh dulu, mengenali dulu produk yang ingin dikenalkan, kita mungkin belum bisa dipercaya orang. Iya. Jadi kita harus kuasai dulu barang ini tadi Mas ya. Oke, menarik ya, karena di samping bekerja masih ada kegiatan lain dan juga ada keluarga. Iya. Kalau untuk rekan-rekan generasi dusun kata Mas atau pemuda-pemuda yang ada di sini, bagaimana sih cara yang baik untuk membagi waktu, manajemen waktu agar bisa terorganisir? Gimana keluarga, bekerja, hobi tadi, apalagi kalau kita punya kewajiban gitu Mas. Mungkin bisa diberikan secuil-secuil bumbu-bumbu Mas. Dan kita kan ada 24 jam ya. Kalau pakai jari aja nggak cukup. Oh iya benar. Benar kan? Jari tangan dan jari kaki. Tapi jam 4 Mas. Nah itu. Iya. Kalau misalkan 8 jam kita untuk usaha, Iya. terus 8 jam kita untuk keluarga, sisanya untuk ya nyari yang sampingan-sampingan tadi. Iya. Terus tentunya yo Istirahat juga Mas. nah benar. Itu untuk yang sosial loh ya. Iya. Tapi kalau tentunya kewajiban ya beda lagi, harus tahu itu. Ya, kewajiban itu pasti ya teman-teman. Iya. Jadi kalau sudut pandang yang dapat kita lihat bahwasannya kalau kita bisa mengkondisikan waktu dengan baik, itu akan bisa mencapai tujuan-tujuan walaupun itu sekiranya hanya niatnya bergurau, tapi kalau itu sudah digariskan sama Sang Pencipta, itu adalah jalan hidup dan jalan rezeki kita, betul Mas ya? Benar-benar. Oke, untuk Mas Firman sendiri, selain punya kegiatan souvenir, aktif dalam kegiatan sosial juga Mas? Kalau itu insya Allah iya. Masih aktif? Alhamdulillah. Syukur-syukur tahun depan nyalon RT. Enggak, berat ya. Tanggung jawab satu kampung. Tanggung jawab satu Iya. kampung, iya bener Mas. Aduh, sudah punya anak berapa Mas? Alhamdulillah diberikan Allah anak cowok, Anak masih cowok. satu. Iya. Iya. Semoga diberikan lagi ya. Amin. Teman-teman, jadi gini, untuk rekan-rekan yang generasi-generasi selanjutnya, bahwasannya dalam desa ini kita harus mampu ya mencari pelajaran-pelajaran dari semua orang. Karena seberapa penting manusia, seberapa hebat manusia, walaupun tingkatnya sudah ada level-level tertentu, tetapi setiap harinya kita harus tetap mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, bahwa sesungguhnya paling tidak 17 kali, karena kita tersesat, masih dalam kondisi tersesat. Jangan sudah merasa cukup, jangan sudah merasa benar, jangan merasa hebat, kita tidak mau belajar dan belajar lagi. Benar kan? Benar. Mungkin itu Mas, kita coba cari kisah yang lain. Iya. Bagaimana sih kita melihat mungkin fenomena-fenomena pemuda sekarang, dan juga bagaimana cara kita bersikap bijak dalam hidup ini. Mungkin Mas Firman bisa memberikan ulasan kata-kata untuk adik-adik regenerasi dusun kata, dan juga mungkin pengunjung-pengunjung atau desa-desa lain. Tentunya yang pertama juga adab ya. Ada Mas? Iya. Adab itu yang pertama. Itu untuk saya pribadi. Karena apa? Sekarang itu kadang-kadang loh ya Mas ya. Oke. Itu ada yang kurang sopan santun, bener ya? Kalau kadang hampir terlihat sering Mas. Terus Terus mungkin, yang kedua itu harus saling menghargai.
Ya, itu apa-apa jabatannya, apa-apa penghasilannya juga harus mengerti. Itu tentu sulit juga ya teman-teman, karena di era sekarang saya rasa untuk ilmu itu pengalaman, mungkin banyak pengalaman pemuda-pemuda sekarang mas ya, tapi kalau pengamalan belum tentu mas. Nah kalau masa-masa zaman dulu nenek moyang kita, mungkin kalimatnya yang selalu diingat, jangan lupa bismillah, kemana-mana ingat, permisi, itu kalimat-kalimat yang perlu diutarakan kepada kita, cucu-cucunya dan anak-anaknya. Tapi sekarang mungkin beda, dengan kalimat bantang, dengan kalimat-kalimat yang sekiranya itu penolakan. Bahkan terkadang itu dengan kondisi-kondisi sekarang itu hal-hal yang sepele malah dibuat besar, yang besar malah disepelekan. Benar? Benar. Itu sangat miris sekali itu menurut saya. Oke. Untuk berbagi kisah lain mas, kalau Mas Firman punya masalah, itu cara penyelesaian yang mungkin bisa diterapkan mas, entah itu dari segi rohani, entah itu dari segi spiritual, entah itu dari segi menyendiri, itu kayak gimana mas? Kalau yang pertama itu, kalau kita ada masalah, iya, yang kita yakini itu ya ada masalah sebesar lautan, itu kan pasti kan jalan keluar yang Allah berikan itu lebih besar. Benar. Nah, kalau misalkan jalan keluar itu udah besar, kita harus mencari solusi yang gimana, kita harus berusaha. Semisal ada ban bocor, kalau kita diam aja nggak bisa jalan. Benar. Tapi intinya kan kembali lagi itu mas, sudut pandang syukurnya tadi mas. Benar. Alhamdulillah bocornya masih satu. Nah, kalau banyak ya susah lah. Kalau di lautan ya, masalah yang masalah dilihat seperti contohkan di lautan, kita semua seperti berenang dalam sebuah masalah mas. Lautan itu kan luas dan kita hanya semacam buih-buih kecil. Bagaimana kita untuk menjadi lebih baik, kita harus mengarungi itu tadi. Untuk sampai ke pantai, untuk sampai ke daratan, kita harus punya cara sendiri. Oh, mungkin kita akan terbawa arus, tapi kita harus melawan ombak itu tadi mas. Ya. Karena masalah itu akan silih berganti. Untuk Mas Firman, melihat fenomena-fenomena sekarang, karena penyelesaian masalah itu banyak yang dilarikan ke hal-hal yang dirasa itu bukan lagi hal yang secara kasat mata itu dianggap itu hal biasa sekarang mas. Misalnya untuk minuman keras, misalnya untuk lari-lari ke hal-hal yang kurang baik, itu kok malah dibiasakan sekarang menjadi untuk pelampiasan masalah. Itu menurutnya gimana mas? Itu kan tergantung kepribadian seseorang mas ya. Kepribadian satu itu tadi. Kalau misalkan dia lebih dekat sama yang pencipta, otomatis satu pikir. Satu itu mas ya. Ya, kalau misalkan dia agak jauh, pastinya ya apa ya, kayak dengan bersenang-senang itu tadi, entah itu apa kan tidak tahu mas. Tapi kalau saya lihat mas, memang ada, setiap manusia itu akan ada titik di mana mereka akan kok gini-gini saja itu ini, gitu loh. Benar mas? Benar. Nah, kalau dilarikan ke arah sana terus, nantinya pun mereka akan berenang dalam penyesalan tadi mas. Tentunya. Iya. Karena setiap manusia akan terngiang-ngiang dan ingat selalu dengan masalah, dan masalah itu yang menjadikan dia untuk selalu berbuat baik. Jadi berprinsip bahwasanya diri kita ini orang jahat terus. Tapi kalau ada mas bantahan yang pernah yang saya dengarkan, jangan itu mas, kalau sampean ya sampean, kalau saya kayak gitu mas. Untuk mengajak hal itu kita perlu nggak mas? Untuk ayo rek kayak gitu. Jadi untuk lebih menekankan kayak gitu perlu nggak mas? Atau dibiarkan dengan mengalir, mengajak teman-teman hal yang lebih baik? Ya harusnya kayak gimana? Ya harusnya, misalkan dia udah melewat, kita luruskan. Satu dua kali tetap, ya itu urusan dia. Kan namanya juga teman atau saudara kan. Paling tidak kita sudah mencoba, sudah berusaha. Entah hasilnya itu 0, ya tergantung dia. Gitu ya mas. Kalau menurut Mas Firman secara garis besar itu tadi berarti kayak gini, kita tidak boleh memaksakan, tapi kita
memperlihatkan kasih sayang bahwasanya itu kurang baik. Iya, Itu kurang baik secara nggak langsung. Kalau kita intens dan kita sering memberikan bukan nasihat ya, bukan nasihat, kita berbagi kayak gini mungkin akan lambat dia akan terenyuh. Seperti kisah itu anak batu itu ya, Ibnu Hajar. Kalau anak batu nggak tahu, Ibnu Hajar mungkin namanya. Batu pun akan berlubang jika terus ditetesi oleh setetes air. Tidak air mas, setetes air itu loh. Tapi konsisten dan istiqomahnya itu loh, terus sampai berlubang. Sebuah batu yang keras, apalagi hati manusia. Benar. Ya, semakin larut, semakin mendalam pembahasan, semakin kita mengarah lebih jauh lagi. Iya boleh. Mungkin kita bisa ini mas sedikit melihat bahwasannya kalau kita itu bukan di posisi kepastian, tapi setiap muslim kita berada di posisi insya Allah. Jadi kita tidak bisa memastikan hal-hal karena yang pasti adalah kematian. Namun kita hanya bisa berbuat baik dan berlomba-lomba terus berbuat baik. Benar mas? Benar. Oke. Itu saya baca buku mas. Saya nggak tahu kalau bukan statement saya itu. Ada lagi ya. Ada lagi. Apa itu mas? Misal maju mundur boleh. Iya. Ya itu tentunya gitu. Maju mundur Ya, boleh. kalau misalkan kita ajak dia maju, kalau mereka yang ngajak dia mundur. Ini agak perlu pemahaman ini ya. Ini kayak gimana mas? Maju. Misalkan ada teman kita, Iya. ayo tak ajak. Terus habis gitu, kalau ada sampean, dia mau mundur. Oh gitu. Jadi ada yang maju, ada yang mundur. Gitu. Jadi apa ya? Kurang konsisten. Karena kalau niat itu tidak ada yang tahu mas dalam hati mas. Itu. Tapi kalau memang mungkin gini mas ya. Kalau mendapatkan ini bahasanya mungkin terlalu tinggi. Ya. Kalau hidayah saya rasa hanya datang dari sang penciptanya masing-masing. Iya, Teman-teman hanya bisa memberikan kalau bahasa semacam kayak teriakan-teriakan dan gemblengan-gemblengan dari samping-samping ini mas. Karena hidayah langsung dari sang pencipta. Iya. Dan manusia lain tidak boleh merubah dan tidak bisa merubah juga. Gitu. Kalau kita punya pemikiran untuk ayo sampean harus berubah, itu kan pemaksaan mas ya. Jadi kita gini teman-teman, sifatnya pertemanan adalah merangkul dan menciptakan kepercayaan dan komunikasi. Benar mas? Benar. Karena sebuah pertemanan tidak bisa terbentuk dengan keterpaksaan. Bukan berarti hanya kalau bahasa Jawa sungkan, kalau bahasa mungkin kalau kita senioritas itu dirasa tidak perlu. Jadi rasa pertemanan yang hadir dari hati itu akan lebih murni tercipta dan itu lebih awet teman-teman. Benar mas? Benar. Oke, mengulas tentang pertemanan. Mungkin Mas Firman bisa memberikan pembelajaran bagaimana sih kita mungkin memilih teman atau kita dalam berteman kita harus ngegasnya kayak gimana, ngeremnya kayak gimana gitu mas. Jadi contoh yang pertama, misalkan ada teman yang ngajak, ayo main kemana? Bal-balan, oke. Yang selama itu baik mas ya. Oke. Ayo bulu tangkis, oke. Kalau misalkan, ayo kemana? Loh kemana loh? Kamu kemana ngajak kita? Gitu kan? Dia nggak mau terbuka, tapi dia takut. Kalau misalkan disebutkan pasti nggak mau ikut. Nah itu baru kita rem. Jadi pertanyaan yang kemana, terus dia nggak bisa jawab, otomatis kan udah bimbang. Waduh. Ini karena kurangnya keterbukaan dalam sebuah pertemanan akhirnya bisa menjerumuskan itu tadi ya. Kalau Mas Firman sendiri punya punya pertemanan, rasa pertemanan yang paling bisa diingat untuk dimanapun ya, mungkin di desa. Paling jauh Mas Firman punya teman dari etnis yang berbeda, ada nggak Mas? Kalau masalah etnis yang berbeda ya cuma di kampus aja dulu. Dulu di kampus aja ya. Tapi ya nggak ada yang gini gondok-gondokan, ada ya ayo kalau misalkan mau berteman ya. Kalau itu Mas, kalau melihat hal yang seperti itu, saya pernah mendengar sebuah kata-kata bahwasannya deso mawacoro dari bahasa Jawa ya teman-teman.
desa mawa cara, negara mawa tata. Ya kita ambil dari desa mawa cara dulu. Jadi setiap desa punya cara tersendiri, punya adat sendiri. Benar nggak, Mas? Iya. Dan jangan jauh-jauh dari desa. Setiap kota, mungkin kota berbeda kelurahan, berbeda kecamatan, itu pun sudah berbeda. Bagaimana sih Mas melihat fenomena dari mungkin adik-adik, mungkin kita sendiri atau saudara kita sendiri dengan semakin jauhnya melihat budaya-budaya aslinya, dia karakternya, misal dia asli orang sini, bahkan dia tidak tahu bahasa-bahasa yang daerah yang dimiliki, gitu Mas. Iya. Bahkan kalau diingat-ingat angka 60 itu terasa asing bagi mereka. Kalau bahasa Jawa kan swida. Oke, kalau dari anak-anak sekarang yang pasca milenial, kalau bisa saya bilang itu 60. Iya. Padahal itu setiap angka itu ada filosofinya. Gimana Mas? Ya mungkin itu Apa? bawaan dari Keluarga? bukan. Apa ya, pergaulan. Misalkan dari sana dia Iya. lebih gaul yang kata-katanya itu lebih beda. Dia tiru. Seperti itu. Contohnya kayak misalkan Masnya apa ya, beli ini bakso. Iya. Sekarang kan udah jarang tuh yang beli bakso. Ya. Adanya sepak sama roti, jadi disingkat spaghetti. Oh. Heeh. Waduh, sepak roti ya. Sepaknya ini berbeda kalau dunia bengkel ya, sepak ini ya. takutnya salah artikan ya sepaknya. Jadi berkembangnya budaya, berkembangnya kalau namanya ya, semacam kayak pertukaran budaya yang ada, karena kita akan orang asing masuk, orang dari luar negeri masuk. Yang saya rasa yang perlu ditekankan, kalau kita orang Jawa, Jawanya tetap di bawah. Kalau orang ada budaya Arab yang baik, tetap digarap. Digarap itu dalam artian tetap dipakai, tapi di filternya adalah hati kita dan otak kita sendiri, benar aja. Dan kalau Barat tetap diruat, tetap dibawa juga. Jadi kalau bisa itu dibagilah. Saktinya orang-orang Nusantara ini, mereka mampu menirukan banyak bahasa. Ya. Tetapi kalau kita tidak bisa membuat karakter diri kita sendiri, kita akan tertindas oleh zaman. Kalau bisa zaman yang mengikuti kita. Ya maksudnya bukan sok tegar gini ya, zaman harus ikut saya, enggak. Maksudnya itu kita harus bisa menciptakan ciri khas kita sendiri, benar nggak Mas? Perbedaan sendiri ya. Karena kalau kita tidak bisa jadi yang pertama, jadilah yang berbeda. Kalau tidak bisa jadi yang berbeda, jadilah yang terbaik. Itu tadi Mas. Siap. Itu saya pernah ingat dari siapa itu kalau saya Mas? Jadi guru kita. Ya, guru kita dulu Mas ya. Ada omongan itu, tapi itu sangat menarik Mas. Terus untuk pertemanan Mas, kalau saya punya pengibaratan, kalau kita dengan teman ada masalah, ibaratnya yang kita selesaikan adalah penyakit yang ada di teman kita. Kita potong kukunya, tapi jangan potong jarinya. Jadi penyakitnya dihilangkan, kita bantu untuk merawat, tapi jangan dibenci orangnya. Iya. Benar nggak Mas? Benar. Dan gini teman-teman, kerap kali ada orang niatnya mengingatkan, tetapi disalahartikan. Kalau kita mengingatkan, itu 2 orang duduk tidak diketahui banyak orang, itu mengingatkan Mas. Tapi kalau mengingatkan di depan banyak orang, Ceramah. itu ceramah namanya. Bukan Mas, malah menjatuhkan namanya. Aduh. Memang apa ya, kita mungkin lebih baik kalau kita tidak tahu, lebih baik kita diam, benar Mas? Agar tidak terjadi pemikiran-pemikiran yang liar. Karena apa? Setiap orang kan pasti bisa menentukan. Ayo sama-sama ke sana. Ayo, gitu kan Mas ya? Ayo sama-sama ke sana. Jadi dia bisa milih antara teman yang bisa diterima sama yang dipilih. Itu harus yang apa ya? Jadi mulai berpikir untuk filter lah Mas, ya mana yang baik, mana yang kurang baik tadi kan. Karena kita tidak selamanya hanya berdasarkan rasa pertemanan, kesetiakawanan tadi ya.
tapi dilihat juga ke arah mana pertemanan ini. Sekiranya tidak bisa membuat kita berkembang, lebih baik kita mulai sedikit renggang. Boleh nggak ya Mas ya? Memang harusnya kayak gitu ya? Harus, biar nggak ada masalah sesama sahabat atau sesama apa ya, keluarga itu kan. Oke. Memang sudah waktunya kita semakin hari semakin beranjak dewasa. Karena dewasa bukan terletak dari usia, tapi dewasa terletak dari pola pikir kita. Oke, Mas, menarik pembahasan-pembahasan yang lain. Kita mungkin bisa next pembelajaran mengenai kehidupan yang perlu dipelajari, Mas. Boleh. Mungkin dari sudut pandang kehidupan, bagaimana sih kita menyikapi hidup ini yang kalau Mas Iman sudah berapa? 28? Lebih ya. Iya. Dalam usia lebih 28 tahun itu apa sih yang bisa dipelajari, Mas? Mungkin dari segi yang apa ya, konteks sosial ya. Ya banyak dari Kalau 28 masalah kalau masalah yang pribadi itu beda lagi. Iya. Kalau yang sosial, misalkan ayo sama-sama kerja bakti, itu kan juga salah satunya ya. Iya. Nah, terus yang kedua, kalau misalkan ada tetangga minta tolong, kalau misalkan itu kita nggak bisa bantu, yo sedih rasanya itu. Iya benar, Mas. Karena melihat itu kan secara nggak langsung kita sering bertemu dengan tetangga tadi, apalagi kita tidak bisa menolong tadi. Iya. Padahal dalam kalau kita belajar dalam Muslim ya, Muslim mengaji itu ada kita diarahkan untuk mendoakan sahabat kita, orang lain lah, walaupun tidak ada walaupun tidak ada hubungan darah, tapi kita diarahkan untuk memberikan doa kepada orang lain tadi. Kalau kita paling tidak ya bukan bicara hukum alam sih, kalau kita berdoa untuk orang lain, mungkin kita akan juga didoakan. Tentu. Karena sifatnya bulat gitu loh. Kalau kita berbuat pasti akan istilahnya kalau kita menanam kita akan mengambil buahnya itu tadi. Oke, di lain itu Mas, untuk melihat menyikapi kehidupan yang ada, dirasa kita sudah tidak muda lagi karena sudah punya keluarga. Apa sih yang menjadi pembeda, Mas? Bagaimana kita akan meninggalkan sebuah pilihan-pilihan, mungkin dari generasi-generasi kita, dari dusun kata juga masih perjaga, masih bujang juga, atau yang masih gadis. Di situ kan nantinya akan menghadapi dan akan memilih satu pilihan hidup, menikah dan berkeluarga, gitu Mas. Jadi apa Mas yang bisa dibuat pembelajaran untuk rekan-rekan ini atau adik-adik kita ini? Susah juga. Iya. Nanti ya apa ya? Enggak sinkron. Enggak, yang kisah hidupnya saja Mas. Kisah hidupnya ya kisah hidup sampean dan kisah hidup saya aja. Untuk masalah hidup mereka biar mereka yang menentukan. Kalau misalkan pribadi orang, apalagi pribadi saya, itu ya memilih yang baik lah. Ya, baik pasti Mas. Selain baik lah tentunya perempuan. Iya pasti lah. Jangan sampai. Ya yang memilih seseorang, entah itu perempuan, haruslah yang soleha. Itu untuk umat Islam. Iya. Untuk yang pria harusnya ya yang soleh gitu kan. Iya benar-benar. Kalau disuruh menjelaskan itu susah juga sih. Yang paling mungkin yang paling banyak dipikirkan itu kayak gini Mas, semacam kayak apa ya, ketakutan dalam mereka sendiri, penjara pikiran dalam dalam pikiran itu ada penjara tersendiri, bahwasannya saya harus mencapai A, B, C dulu sebelum saya menentukan atau memilih untuk berkeluarga. Jadi mereka terkendala oleh penjara-penjara dalam pikirannya sendiri Mas. Karena menurut saya dalam budaya-budaya kehidupan kita akan menikahkan juga budaya-budaya itu sebelum kita mengarah ke keluarga itu tadi Mas. Mas Firman ada kesulitan dalam menyatukan budaya dari nyonya itu pada waktu dulu enggak? Ya alhamdulillah sih nggak ada. Nggak ada. Karena
hampir masih sama ya. Iya, karena juga ya itu niat tadi. Niat tadi. Nah, niat nyari berkah itu kan beda-beda, ada yang niat cuman sekedar ya segitu. Jadi teman-teman tidak perlu banyak kata-kata motivasi, kata-kata mutiara. Perbanyaklah Al-Fatihah dan sepertiga malammu. Seperti itu Mas ya. Itu jos banget. Karena menurut saya dalam sepertiga malam itu ada dua keranjang yang turun, keranjang ampunan dan keranjang permintaan itu tadi Mas. Kerap kali kita bisa meminta dalam sepertiga itu tadi. Karena ada kemesraan. Semua orang tidur, kita sedang komunikasi sendiri. Ya walaupun saya nggak sering melakukan, tapi tidaknya saya pernah gitu loh. Itu kan motivasi. Iya. Siapa tahu kedepannya teman-teman yang mendengarkan Tusuk Kata melakukannya. Oke. Semoga ada yang hal-hal baik teman-teman ya dari kegiatan obrolan kita ini. Saya belum memberitahu dari rekan-rekan sekalian bahwasanya apa Mas? Souvenirnya, usaha souvenirnya itu apa? Enggak, maksudnya itu IG-nya, alamatnya itu Mas. Firman Kabul Souvenir, jangan lupa ya. Firman Kabul Souvenir, teman-teman. Di situ mungkin nanti di ini pembahasan kali ini akan ada deskripsi yang bisa dilihat itu tadi ya. Teman-teman bisa lihat Firman Kabul Souvenir yang mau nikah. Ya. Tidak hanya yang mau nikah, ya khitan juga bisa atau yang lain-lain ya. Tempatnya di daerah masih Surabaya Barat, daerah Surabaya Barat teman-teman. Asalnya Lamongan, menetapnya di Surabaya Barat. Tidak peduli dari mana asal kalian, yang paling penting kita harus bisa memberikan manfaat di lokasi tempat tinggal kalian. Itu tadi teman-teman. Benar Mas ya? Oke. Seharusnya menarik sekali pembahasan kali ini karena kita terhalang oleh durasi Mas. Karena juga ada kegiatan-kegiatan lain, teman-teman harus bertani, berdagang, dan mungkin ada kegiatan lain juga. Begadang Mas ya. Tidak ditiru, tidak untuk ditiru. Kalau tidak ada masalah jangan begadang. Lebih baik tidur. Kalau kalian tidak membuat karya di malam hari, lebih baik tidur. Segelas kopi cukup. Lebih baik banyakin minum air putih. Rokok saya sampai mati teman-teman. Oke, mungkin itu untuk closing hari ini. Mas Firman bisa memberikan sedikit susunan kata yang menarik atau yang diingat oleh rekan-rekan adik-adik dusun kata atau pengunjung-pengunjung lain. Mungkin di situ Mas kameranya bisa diberikan dia. Untuk motivasi malam ini ya, jadilah pemuda dan pemudi yang tangguh. Jadilah pemuda-pemudi yang beradab. Jadilah pemuda-pemudi yang tentunya berbakti kepada kedua orang tua. Itu pasti, karena apa? Kedua orang tua itu selalu mendoakan kita. Nggak mungkin nggak berdoa untuk kita. Itulah doa orang tua itu selalu, insya Allah ya, pasti diijabah ya. Kan ada yang itu yang beberapa orang kan bilang seperti itu. Doa yang paling mustajab itu kemungkinan sebagian doa dari orang tua. Benar. Sukses, kaya, istri cantik ya. Termasuk juga itu suami yang cakep ya. Pasti termasuk juga. Kesuksesan itu ya mungkin dari doa itu juga. Dalam posisi-posisi kita kali ini itu pasti ada campur tangan Tuhan dan juga doa-doa dari orang tua itu tadi Mas ya. Jadi kalau kita kemanapun jangan lupa minta doa kepada orang tua. Paling tidak cium tangan. Kalau orang tuanya ada yang sudah meninggal, jangan lupa sering-sering main ke kubur. Kita mendoakan untuk di alam kubur diberikan jalan yang terang, jalan yang lebar juga. Walaupun saya tidak tahu alam kubur kayak gimana, paling tidak kita bisa memberikan hal-hal baik ya teman-teman. Mungkin itu. Mungkin cukup sekian yang bisa kita obrolkan dan berbagi kisah kali ini. Seharusnya akan lebih panjang mengingat durasi karena juga ada kegiatan lain. Oh iya, sebelumnya saya boleh ya? Boleh. Kalau ada salah kata ataupun ucapan yang kasar ataupun apa, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Ya, itu minta maaf ya wajar Mas. Itu tidak luput dari mulut yang iya.
Karena manusia itu adalah itu. Ya, kalau ada yang kurang berkenan jangan ditiru. Sekiranya yang paling penting adalah ambil yang baik. Jangan melihat siapa-siapa yang berbicara, wajah-wajah yang seperti ini tidak pantas ya. Tapi lihat apa yang dibicarakan. Di situ mungkin ada sebuah secuil ilmu, setitik ilmu atau setetes ilmu yang bisa diterima. Mungkin itu dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Mas Firman. Ya. Tenang. Foto api-api nang. Sini ta. Mbakku dhewe sampe ngomong.